Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fajira dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 25782054. Di sini saya akan membuat video hands-on lab 10. Mungkin kita lihat deskripsinya aja ya teman-teman. Di lab 10, mahasiswa harus menjelaskan kode program untuk setiap latihan 1 hingga 3 dengan melanjutkan source code yang diambil langsung dari git text menggunakan perintah git fetch atau git code itu, lalu menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana agen hanya akan memproses teks jika diawali auto test. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception unauthorized test protocol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis menulis koneksi soket. Lalu jelaskan dan tunjukkan hasilnya pada terminal. Oke. Lalu simpan komit dan terus ke tag latihan 3. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Network socket. Socket merupakan abstraksi interface pemrograman API yang bertindak sebagai logical endpoint untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Dua buah program dapat saling terkoneksi melalui endpoint dan melakukan pertukaran data atau pesan. BSD socket standar fungsi untuk melakukan komunikasi jaringan dalam Unix. Python membungkus standar ini dengan fungsi-fungsi yang ada pada library Python. Gitu teman-teman. Maaf agak nge-lag sedikit. Mungkin langsung aja kita buka ke Sublime untuk melihat kode program saya. Agak nge-lag ya teman-teman. Nah, di sini kode program saya ada controller dan ada agent. Kita lihat buka di sini git checkout aja teman-teman, git checkout. Oke. Latihan 1. Oke. Nah, di sini latihan 1 base connection ya teman-teman. Lanjut. Nah, udah berubah, kode programnya sudah berubah teman-teman. Yang dari panjang tadi hingga kecil ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit di controller sama di agent ini teman-teman sama-sama mengimport socket teman-teman, yang artinya mengimpor modul bawaan Python yang menyediakan antarmuka untuk komunikasi jaringan tingkat rendah. Lalu ada klien socket API init ini teman-teman, sama seperti yang ada pada di agent teman-teman. Nah, sama ya teman-teman, cuman bedanya itu server kalau di agen. Nah, mungkin lanjut di baris keempat itu membuat soket baru bernama server, menentukan bahwa kita menggunakan IP versi 4 teman-teman. Lalu ini ada port 999 ini mengikat dinding objek server tersebut ke alamat IP spesifik. Lalu ada server listan ini memerintahkan server untuk memulai mendengarkan koneksi yang masuk. Lalu ada print, lalu client socket address server ini memblocking teman-teman. Program akan berhenti pada baris ini ya teman-teman. Lanjut, ini ada print juga sesuai dengan soal ya teman-teman. Soal sama, print yang di bawah juga sudah sama. Mengirim pesan session. Oke. Lalu ada client socket ya teman-teman. Ini mengirim pesan ready, session ready. Nah, huruf B-nya ini mengubah teks menjadi format byte teman-teman, huruf B setelah ini teman-teman. Oke. Lalu ada client socket, ini menutup jalur komunikasi dengan klien tersebut. Lalu ada server false, ini mematikan listener. Nah, kalau di controller P ini sama ya kan teman-teman, ini sama seperti yang ada pada agent, sama. Oke. Lalu sama ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang socket itu.
sesuai soal. Ini client connection, ini meminta sistem untuk melakukan TCP 3 way handshake ini. Lalu print juga respon client. Oke, ini untuk menerima data sebanyak 1024 bit teman-teman gitu. Nah, sama seperti fungsi blocking tadi teman-teman. Fungsi decode tadi digunakan untuk menerjemahkan kembali menjadi data string. Lalu ada print sama client close juga mau close gitu teman-teman. Oke, lanjut kita ke Git latihan 2. Kita langsung aja. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu terlebih dahulu dari controller teman-teman. Nah, baris 1 hingga baris 9 ini teman-teman, ini masih sama seperti di latihan 1 tadi, masih sama, oke. Lalu ini ada comment input, program akan berhenti sejenak meminta masukkan teks perintah konfigurasi dengan format port teks dan CMD ya teman-teman. Oke, lanjut di situ ada encode string menjadi base sebelum dikirim. Nah, print ini sesuai dengan perintah di soal, mengirim teks. Oke, client send. Ini mungkin lanjut ke agent ya teman-teman. Ini sama import socket juga sama sampai baris ke 12 teman-teman. Saya salah, saya kira baris 12. Oke. Di sini saya akan menjelaskan di baris ini terima payload tugas dari klien data, klien socket. Ini menampung byte string ya teman-teman yang dikirim oleh controller tadi ke variabel data kita. Lalu ada proses decode string dan captcha formatnya. Ini proses kembalikan dari client fungsi dekodenya ya teman-teman. Oke, dekode datanya untuk memindahkan data digital. Oke, langsung ke parsing berdasarkan tanda titik 2. Ini string utuh dipecah menjadi beberapa bagian di baris 24 sampai 26 sampai 26 ini logika validasi struktur yang rapi ya teman-teman. Program memastikan bahwa hasil pecahan data terdiri dari 3 blok teman-teman. Oke. Lanjut kita ke latihan 3. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut. Oke, ini udah ada beberapa ini ya teman-teman. Memiliki 2 fungsi. Sekarang kita bagi menjadi 2 fungsi teman-teman, dev handle client, dan juga kita menggunakan import threading ya teman-teman. Kursornya agak nge-lag teman-teman karena panasan. Terus ini berjalan di dalam thread terpisah untuk setiap koneksi yang masuk agar server tidak mengalami blocking. Oke. Ini ada menerjemahkan lalu ada ini pemisah, ada fungsi devmind. Ini fungsi utama server untuk menjalankan listener, membuat server TCP melakukan ke port 999 dan mengelola koneksi masuk secara multi-head. Lalu ada server socket seperti yang tadi dari latihan pertama hingga
kedua tadi ada serverless dan juga ada printnya juga ya teman-teman. Oke, lalu di sini menggunakan while true ya teman-teman, loop tak terbaca untuk menerima. Oke, ini membuat thread baru untuk setiap klien yang terhubung di while true ini teman-teman. Di while true ada ini. Oke. Klien stock ada. Oke. Nah di sini ada ininya membuat thread tadi. Oke. Lanjut teman-teman, kita nge-like teman-teman, kursornya nge-like, maaf, ini panas, laptopnya panas. Mungkin kita dev handling klien, ini klien software aja ini namanya. Kita langsung ke latihan 4 ya teman-teman. Pas auto result as protocol ngelat banget teman-teman. Oke. Nah ini exception khusus yang di raise jika format teks tidak valid. Kita menggunakan authorize test protocol teman-teman, sesuai yang ada pada lab 10 ini. Oke. Harus menulis exception untuk protokol test protokol teman-teman. Kita balik lagi ke SOP. Bentar, sebelum if datanya ini menjadi berapa ya? Kita menggunakan try except ya teman-teman, try data. Salah teman-teman, bukan di situ. Kita melakukan di sini teman-teman, di atas data dengan klien socket. Try kedua kayak data klien socket. Kita rapikan ya teman-teman, kita rapikan, kita tap aja. Oke, udah sudah rapi ya teman-teman. Lalu oke, di sini kita hapus teman-teman, kita rapikan karena kita tidak menggunakan itu. Lalu yang di sini ini terbalik teman-teman, kita akan taruh di bawah. Oke, kita hapus yang di atas, kita rapikan lagi yang di bawah. Decode data ini sama seperti yang tadi teman-teman. Lalu ada print juga. Sesuai dengan perintah, ketika nanti instruksi mentahnya itu memasukkan instruksi mentah. Oke, not kode data. Oke teman-teman, kita menggunakan switch ya teman-teman. Ini data switch
Oke. Nah, ini kita menggunakan auto text ya teman-teman. Lalu kita hapus, kita raise, kita akan raise karena kan kita tadi sesuai soal ya. Nah, raise nih teman-teman. Oke, kita salin aja biar cepat. Oke, raise not authorized. Format tidak valid. Oke. Lalu di sini hapus, client scope seperti tadi diganti menjadi client data teman. Menjadi client data ini untuk parsing data jika valid ya teman-teman. Ini untuk parsing gitu. Jika data data itu kalian oke. Ini untuk parsing kalau datanya nggak valid ya teman-teman. Terapin dulu. Ini 243
teks CMD partnya kedua atau tes CMD part. Lalu ini untuk melakukan list invoking, pembukaan list, post tag-nya teman-teman. Lalu print execute, ini untuk menentukan log eksekusi perintah di terminal ya teman-teman. Sebentar. Execute ini CMD. Ini menggunakan F-string untuk menyusun kembali variabel yang udah dipecah tadi ke dalam format agar tampilan lognya nanti rapi ya teman-teman. Oke. Kita pakai kan accept itu, kita pakai accept. Kita kalau ketika dia salah, dia akan dari not reject text protokol, kita salin aja, kita tempel, baru protokol. Menggunakan agar banget exception terjadi. Lalu finally print kita salin aja teman-teman. Bentar teman-teman, sabar, kayaknya salah deh. Bentar ya, salah teman-teman. Karena kan di perintah itu kalau nggak bisa ditutup dengan paksa ya teman-teman. Berarti di sini kita membuat perintahnya ketika nggak bisa itu koneksinya ditutup secara paksa gitu teman-teman. Koneksi ditutup secara paksa oleh sistem.
kita menggunakan client socket untuk close tadi teman-teman, untuk mengakhiri. Ini fungsinya untuk mengakhiri ya teman-teman. Oke, close. Ini fungsi tombol server untuk menyalakan instalasi socket, membuat server tersebut melakukan untuk semua dan mengelola. Yang bagian development ini nggak ada yang diubah ya teman-teman, ini nggak ada, ini masih sama seperti latihan 3 teman-teman. Server socket, server ini oke. Di kontrol PY juga ini nggak ada yang diubah ya teman-teman, karena kita tadi hanya menambahkan try except teman-teman. Saya sudah buat kodenya sebelumnya teman-teman, saya lupa ingat. Oke, saat teman-teman harus nulis. Oke, kita akan lihat ini. Kita akan ke komen ya teman-teman. Kita atur dulu. Melek banget, maaf ya teman-teman. Kita geserin aja jadi 2 gitu, bentar ya. Lewat dulu kode program saya tadi. Oke, lanjut. Tadi ya saya jadi 2. Sampai Oke. Yang di sebelah kiri kita buat py agent.py. Yang di kanan py controller .py. Oke, masukkan perintah format autotest part test cmd. Kita coba masukkan perintah yang salah ya teman-teman. All post config VLAN 10. Kita coba pakai itu. Oke, copy paste saja, ntar nah dia akan langsung tertutup gini. Kita lihat di CMD sebelahnya itu koneksi ditutup secara paksa oleh sistem, format tidak valid, auto text. Oke, coba kita buat sekali lagi teman-teman. Sini, oke, saya bingung. Coba. Oke, pause dulu, kita masukkan di sini. Kita ambil berapa, saya lupa sebenarnya. Port GE01 ini. Kita coba tes ya dulu teman-teman. Aduh, melek banget ini. Di sini
ya tetap sama ya teman-teman. Mungkin lanjut karena tadi pakai foto tekstur gitu. Oke, kita ulang lagi. Auto text, font kita copy. Oke, kita copy seperti ini ya. Dua nol. Oke, nah di sini sudah muncul ya teman-teman di sini, meskipun aku koneksi ditutup secara paksa. Oke, mungkin begitu saja video lab 10 dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.